Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yusinta dari kelas 2B PIAUD dengan NIM 2011250038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengukuran dalam pendidikan dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pengukuran dalam pendidikan. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut konsep. Proses ini seharusnya cukup dimengerti orang, walau misalnya definisinya tidak dimengerti. Hal ini karena antara lain kita seringkali melakukan pengukuran. Menurut Kang Losi 1995, yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamalan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, guru menaksir presentasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Menurut Zainul dan Nasution 2001, pengukuran memiliki dua karakteristik utama, yaitu 1. Penggunaan angka atau skala tertentu. 2. Menurut suatu aturan atau formula tertentu. Pengertian dan prinsip evaluasi. Pengertian evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris education, dalam bahasa Arab at-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian, secara harfiah dapat evaluasi pendidikan diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Dalam bukunya Designated Evaluator of Education on the Social Program 1982 memberikan uraian mengenai prinsip-prinsip dasar evaluasi sebagai berikut. 1. Evaluasi program pendidikan merupakan kegiatan yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. 2. Prinsip keterlibatan siswa harus memperhatikan segi keterlibatan siswa karena evaluasi merupakan keperluan siswa akan informasi mengenai kemajuan dalam program pembelajaran. 3. Prinsip koherensi evaluasi harus berkaitan dengan materi yang sudah disajikan dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Sesuai pula dengan alat evaluasi yang digunakan serta cara penyelenggaraannya. 4. Prinsip pedagogis evaluasi diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap, memberi motivasi, dan sebagai reward ataupun punishment. 5. Prinsip akuntabilitas evaluasi pembelajaran sebagai pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan departemen atau dinas terkait. Fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai penyediaan informasi. 1. Fungsi perbaikan. 2. Fungsi pengendalian. 3. Fungsi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik. 4. Akuntabilitas publik. 5. Fungsi regulasi administratif tentang sekolah. Secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi, yaitu 1. Segi psikologis, 2. Segi didaktif, 3. Segi administratif. Jika ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka fungsi evaluasi ada beberapa hal. 1. Evaluasi berfungsi selektif. 2. Evaluasi berfungsi diagnostik. 3. Evaluasi berfungsi sebagai penempatan. 4. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Tujuan evaluasi pendidikan adalah
untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 hal penting, yaitu input, transformasi, dan output. Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau adanya hubungan erat antara 3 komponen, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Kegiatan pembelajaran atau KBM, dan evaluasi. Evaluasi sendiri memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu A. Evaluasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembelajaran bagi masyarakat. B. Evaluasi adalah seni. Tidak ada evaluasi yang sempurna meski dilakukan dengan metode yang berbeda. C. Pelaku evaluasi atau evaluator tidak memberikan jawaban atas suatu pertanyaan tertentu. Evaluator tidak berwenang untuk memberikan rekomendasi terhadap keberlangsungan sebuah program. Evaluator hanya membantu memberikan alternatif. D. Penelitian evaluasi adalah tanggung jawab tim, bukan perorangan. E. Evaluasi tidak terikat pada satu sekolah, demikian pula sebaliknya. E. Evaluasi adalah proses. Jika diperlakukan revisi, maka lakukan revisi. G. Evaluasi memerlukan data yang akurat dan cukup, sehingga tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan intelektual oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut tersebut merupakan fungsi evaluasi dan dapat berupa 1. Penempatan pada tempat yang tepat, 2. Pemberian umpan balik, 3. Diagnosis kesulitan belajar siswa, 4. Penentuan kelulusan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.